Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Natasha atau Aca. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bab 12, yaitu manajemen user group. Nah, di bab 12 ini ada beberapa poin. Yang pertama ada membuat user dengan userAdd, yang kedua option pada userAdd, yang ketiga membuat user pada add user, yang keempat membuat grup, yang kelima menambahkan user ke grup, dan yang keenam menghapus user dan grup. Ini kita masuk di materi yang pertama, yaitu membuat user dengan userAdd. Nah, di sini kita masuk ke Debian-nya terlebih dahulu. Sekarang kita mempunyai dua macam user. Yang pertama yaitu yang sekarang kita pakai. Di sini kita coba ketikkan perintah whoami. Lalu enter. Nah, di sini terdapat user yaitu Natasha Dwi ya teman-teman. Lalu yang kedua yaitu user root. Kita bisa ketikkan perintah su, lalu enter. Ini kita masukkan passwordnya terlebih dahulu. Nah, di sini tandanya sudah berubah menjadi tanda pagar ya teman-teman, yang berarti kita sedang berada di user root. Kita coba beri perintah whoami. Lalu enter. Nah, di sini kita sudah login ke user root ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat user dengan menggunakan user root. Misal kalian berada di sebuah pekerjaan di mana terdapat banyak sistem engineer atau orang yang mengurus server. Misal teman-teman memiliki 5 sistem engineer, jadi lebih dari satu. Otomatis kalian membuat user baru untuk editan-editan tersebut, karena tidak mungkin satu user bisa digunakan banyak orang. Di sini kita ketik exit terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa ketikkan perintah su spasi min, lalu enter. Ini kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah berada di user root ya teman-teman. Setelah itu kita bisa ketikkan perintah cat spasi /etc /passwd, lalu enter. Nah, kalian bisa lihat di sini terdapat user root Natasha Dwi ya teman-teman. Ini. Setelah itu ini kita ketik clear. Lalu enter. Di sini kita coba membuat user kedua dengan beri perintah userAdd. Lalu saya akan menamainya yaitu user 2. Setelah itu enter. Nah, ini kita bisa ketikkan cat spasi /etc /passwd, lalu enter. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah muncul user 2 yang baru saja kita buat ya teman-teman. Ini kita bisa login dengan ketikan su spasi user 2, lalu enter. Nah, di sini kita sudah berada di user 2 ya teman-teman. Setelah itu kita coba beri perintah whoami. Lalu enter. Nah, di sini terdapat tulisan kita sedang berada di user 2. Setelah itu kita akan masuk ke user pertama kita. Ini kita ketikkan su spasi, lalu nama usernya yaitu Natasha Dwi. Lalu enter. Ini kita masukkan passwordnya dulu. Nah, di sini kita sudah login ke user pertama kita ya teman-teman. Setelah itu kita akan masuk ke user kedua kita dengan beri perintah su spasi user 2, lalu enter. Kita masukkan passwordnya.
Nah, di sini tidak bisa. Jika kita akan masuk ke user 2, kita akan dimintai password. Padahal sebelumnya saat membuatnya kita tidak memasukkan password. Jadi tidak bisa login. Maka di sini kita akan membuat passwordnya untuk user 2. Kita bisa ketikkan su spasi min terlebih dahulu, lalu kita enter. Nah, lalu baru masukkan passwordnya. Ini kita ketik clear. Di sini kita akan membuat password dengan ketikan password spasi user 2. Setelah itu enter. Di sini saya akan masukkan passwordnya 1 sampai 6 ya teman-teman. Setelah itu enter. Nah, ini masukkan passwordnya lagi untuk konfirmasi. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat password untuk user 2 ya teman-teman. Setelah itu kita akan masuk ke user Natasha Dwi terlebih dahulu. Ini kita beri perintah su spasi Natasha Dwi. Lalu enter. Setelah itu kita akan masuk ke user 2 dengan perintah su spasi user 2. Dan ini kita enter. Ini kita masukkan passwordnya yang tadi kita buat ya teman-teman, yaitu 123456. Lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke user 2 ya teman-teman. Jadi, kenapa tampilan user 2 berbeda dengan user Natasha Dwi? Ini kita ketikkan cat spasi slash etc slash password terlebih dahulu, lalu enter. Nah, kalian bisa lihat user Natasha Dwi selnya /bin/bus, sedangkan user 2 selnya /bin/sh. Jadi itu yang membuat tampilan user Natasha Dwi dengan user 2 berbeda ya teman-teman. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu option pada user add. Nah, di sini kita masuk ke CLI, lalu kita bisa ketikkan cat spasi /etc /password, lalu enter. Nah, di sini kalian bisa lihat terdapat dua user. Yang pertama ada user Natasha Dwi dengan selnya /bin/bus. Yang kedua ada user 2 dengan selnya /bin/bus. Nah, kenapa di sini saya ada user 3? Karena sebelumnya saya sudah membuat user 3 ya teman-teman. Ini saya akan mengulanginya lagi. Nah, lalu ini kita lanjut saja. Di sini kita akan masuk ke user 2 dengan beri perintah su spasi user 2, lalu enter. Kita masukkan passwordnya 123456, lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam user 2. Nah, jadi user 2 tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini kita bisa ketikkan exit. Nah, lalu di sini kita akan membuat user baru, lalu menambahkan ke home directory user tersebut. Ini kita harus masuk ke dalam root terlebih dahulu dengan beri perintah su spasi min, lalu enter. Ini kita masukkan passwordnya. Nah, ini sudah masuk ke dalam root. Setelah itu kita akan mengganti selnya menjadi /bin/bus. Ini kita beri perintah user add spasi strip 2, lalu help. Setelah itu enter.
Nah, di sini terdapat banyak sekali option, tapi salah satu yang paling penting yaitu min-m atau home. Jadi, min-m ini agar user yang kita buat dibuatkan juga ke home directory-nya. Kemudian kita ada min-s atau cell, di mana nanti kita akan coba membuat cell yaitu /bin/bash. Ini kita coba membuat usernya dengan beri perintah user add spasi min-m spasi min-s spasi /bin/bash, lalu spasi. Untuk nama usernya yaitu user3, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita bisa ketik spasi /etc/passwd, lalu kita enter. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa user3 sudah tertambahkan ya teman-teman, dengan /nya /bin/bash. Setelah itu kita akan cek direktorinya user3 dengan perintah ls spasi /home/ lalu kita enter. Nah, di sini sudah tertambahkan user3 ya teman-teman. Kalian bisa lihat terdapat user Natasha Dwi dengan user3. Nah, di sini user 2 tidak masuk ya, dikarenakan dia tidak dibuatkan ke home directory-nya. Tapi jika kita login menggunakan user 3 ini, kita ketikkan show spasi user3 lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke user 3. Setelah itu kita ketikkan cd lalu enter. Jika sudah, kita bisa ketikkan perintah show spasi user3 dan enter. Nah, di sini kita dimintai untuk masukkan passwordnya, padahal di awal kita tidak memasukkan password, jadi kita tidak bisa login. Ini kita enter saja. Setelah itu kita bisa membuat passwordnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat password dengan beri perintah passwd spasi user3 lalu enter. Nah, di sini kita akan membuat password untuk user3. Di sini saya akan masukkan passwordnya yaitu 1 sampai 8 ya. Lalu enter. Ini kita masukkan passwordnya lagi untuk konfirmasi. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat password untuk user3 ya teman-teman. Setelah itu kita bisa ketikkan exit terlebih dahulu, lalu enter. Setelah itu kita akan masuk ke user3 dengan beri perintah show spasi user3. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke user3. Nah, setelah itu kita coba beri perintah wami lalu enter. Lalu ini kita ketikkan pwd dan enter. Nah, sekarang kita sudah berada di user3 ya. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu membuat user pada add user. Nah, di sini kita akan membuat user 4, tetapi sebelum itu kita bisa masuk terlebih dahulu ke dalam root dengan perintah su spasi min, lalu enter. Masukkan passwordnya. Nah, di sini kita bisa ketikkan add user, lalu untuk namanya saya akan menggunakan user 4. Setelah itu enter.
Nah, di sini secara default sudah menambahkan atau membuat home directory. Nah, di sini kita dimintai untuk membuat password baru. Ini kita ketikkan angka 1 sampai 9 ya, teman-teman. Lalu enter. Ini kita masukkan passwordnya lagi untuk konfirmasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah itu enter. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan full name. Tetapi kalau kalian tidak mau memasukkan, kita bisa klik enter. Lalu untuk wrong number, kita juga bisa enter ya teman-teman. Lalu untuk work phone juga kita enter. Lalu untuk home phone kita juga enter. Lalu untuk order kita juga enter ya teman-teman. Di sini kita beri perintah Y, lalu enter. Setelah itu kita bisa ketikkan ls spasi / home / lalu enter. Nah, di sini sudah muncul user 4 yang baru saja kita buat ya teman-teman. Ini kita bisa ketikkan cat spasi /etc /passwd, lalu enter. Nah, di sini kalian bisa lihat terdapat user 4 dengan selnya yaitu /bin/bus. Setelah itu, ini kita clear terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa beri perintah show spasi user 4, lalu enter. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam user 4 ya teman-teman. Ini kita ketikkan Huami dan enter. Nah, di sini sudah terdapat user 4. Jika sudah, kita bisa ketikkan cd, lalu enter. Ini kita ketikkan pwd dan enter. Nah, di sini terdapat home/user 4 ya teman-teman. Jadi kita berada di directory user 4. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu membuat grup. Nah, grup itu berfungsi untuk menggabungkan atau menambahkan beberapa user ke dalam satu kelompok. Misal kalian memiliki 5 user dan kalian ingin membuat izin akses user 1 ke user 3. Maka teman-teman harus membuat izin akses satu persatu. Jadi, user aksesnya isinya apa? Lalu kemudian user 2 dan seterusnya. Nah, tapi jika kita membuat grup, maka grup tersebut yang akan kita beri permission. Nah, jadi user 1 dan user 3 kita akan masukkan ke grup yang akan kita buat. Nah, permissionnya kita akan memberi permission ke user tersebut. Jadi, kita tidak perlu memberikan akses ke user 1, 2, dan seterusnya. Kita hanya memberi akses ke grup tersebut. Nah, ini kita coba ketikkan perintah show spasi lalu enter. Ini kita masukkan passwordnya. Nah, jika sudah, kita bisa ketikkan group add. Lalu untuk nama grupnya, saya akan menamakan grup 1. Lalu enter. Nah, ini kita bisa ketikkan cat spasi /etc /group, lalu enter. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah tertambahkan grup 1. Ini ya teman-teman. Lalu kalian bisa lihat di sini terdapat user Natasha Dwi.
Jika teman-teman ingat pertama kali instalasi Ubuntu atau Linux, kita dimintai untuk membuat user juga. Nah, secara default, user itu dibuatkan grup tersendiri. Nah, di sini terdapat user 2 dan user 3. Setelah itu, kita akan membuat grup 2. Ini kita bisa ketikkan grup add, lalu spasi. Di sini saya akan menamainya yaitu grup 2. Lalu enter. Setelah itu kita bisa ketikkan cat spasi /etc /group. Lalu enter. Nah, di sini sudah tertambahkan grup 2 ya teman-teman. Nah, lalu saya juga akan membuat grup 3. Ini kita ketikkan grup add spasi, lalu namanya yaitu grup 3. Lalu enter. Ini kita ketikkan cat spasi /etc /group. Lalu enter. Nah, di sini kalian bisa lihat sudah tertambahkan grup 3 ya, teman-teman. Nah, jadi di sini saya mempunyai 3 grup, yaitu grup 1, grup 2, dan grup 3. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu menambahkan user ke grup. Nah, di sini kita akan menambahkan user ke grup. Sebelum itu, kita lihat user tersebut masuk ke dalam grup mana. Ini caranya kita harus masuk ke dalam grup terlebih dahulu. Ini kita beri perintah su spasi min, lalu enter. Masukkan passwordnya. Ini kita bisa ketikkan perintah id spasi, lalu saya akan masukkan ke Natasha Dwi. Setelah itu kita enter. Nah, kalian bisa lihat bahwa user Natasha Dwi masuk ke dalam grup Natasha Dwi, Git, grup, Citigroom, Floppy, Audio, dan lain-lain. Setelah itu kita cek juga yang user kedua. Ini kita ketik perintah id spasi user 2. Lalu kita enter. Nah, di sini user 2 hanya masuk ke dalam grup user 2 ya teman-teman. Setelah itu saya akan coba cek yang user 3. Ini kita ketikkan id spasi user 3. Lalu enter. Nah, user 3 juga hanya masuk ke dalam grup user 3 ya teman-teman. Setelah itu kita coba masukkan user 2 atau user 3 ke satu grup atau ke dalam grup. Ini kita bisa ketikkan perintah cat spasi /etc /group. Lalu enter. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa terdapat grup 1, grup 2, dan grup 3 ya teman-teman. Yang baru saja kita buat. Di sini kita ketikkan clear terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa ketikkan perintah usermod spasi strip 2 lalu help. Setelah itu enter. Nah, kalian bisa lihat di sini terdapat banyak sekali option yang bisa kita gunakan. Ini kita scroll dulu. Nah, di sini ada min g atau grup yang digunakan untuk menambahkan suatu user ke suatu grup. Lalu ada, ini kita scroll lagi. Lalu ada min a atau append. Dan juga untuk menambahkan ya teman-teman. Di sini kita coba ketikkan usermod. Ini kita ke bawah. Lalu ini kita ketikkan usermod spasi min
G besar ya. Lalu kita ketikkan nama grupnya yang akan kita masukkan user. Ini saya akan beri nama grup 1. Lalu spasi user 2 dan enter. Setelah itu kita cek ID. Ini kita ketikkan ID spasi user 2, lalu enter. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa user 2 sudah tertambahkan ke dalam grup 1 ya teman-teman. Setelah itu kita bisa coba lagi ketikkan user mode spasi min G besar spasi, lalu saya akan ke grup 1 spasi user 3, lalu enter. Nah, lalu kita cek ID spasi user 3 dan enter. Nah, di sini user 3 juga sudah masuk ke dalam grup 1 ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa user 2 sudah masuk ke dalam grup 1, tapi kita akan memasukkannya ke dalam grup lainnya. Caranya kita menambahkan satu option, yaitu min A. Ini kita coba ketikkan user mode spasi min G spasi, lalu saya akan ke grup 2 spasi user 2, lalu enter. Kita bisa lihat di sini user 2 sudah masuk ke dalam grup 2 ya teman-teman. Lalu di mana grup satunya? Kalian bisa lihat di sini kita menggunakan min G, di mana kita hanya bisa masukkan satu user ke dalam satu grup. Lalu untuk menambahkan grup lainnya, kita bisa menggunakan option min A. Ini kita ketikkan user mode spasi min A G besar spasi, lalu kita ketik grup 1 spasi user 2, lalu kita enter. Kita cek ID spasi user 2, lalu enter. Nah, di sini kalian bisa lihat user 2 sudah masuk ke dalam dua grup ya teman-teman, yaitu grup 1 dan grup 2. Nah, selanjutnya kita masuk di materi yang terakhir, yaitu menghapus user dan grup. Nah, sebelum itu kita harus masuk ke dalam root terlebih dahulu. Ini kita ketikkan perintah su spasi min, lalu enter. Masukkan passwordnya. Nah, untuk menghapusnya kita bisa ketikkan perintah userdel spasi trip 2, lalu help. Lalu kita enter. Nah, di sini terdapat banyak option. Kita akan menggunakan min R atau remove dan min F atau force. Ini kita bisa ketikkan userdel spasi min R spasi, lalu saya akan menghapus user 2 ya teman-teman, lalu kita enter. Setelah itu kalian bisa ketikkan cat spasi /etc /passwd, lalu enter. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa user 2 sudah terhapus ya teman-teman. Di sini sudah tidak ada. Setelah itu kita bisa ketikkan userdel spasi min R spasi, lalu saya akan menghapus user 4.
Setelah itu kita bisa enter. Setelah itu kita bisa ketik ls spasi /home/ dan enter. Nah, di sini kalian bisa lihat user 4 sudah terhapus ya teman-teman. Setelah itu kita akan coba menghapus grupnya ya teman-teman. Kita ketikkan perintah group del. Spasi, lalu saya akan menghapus grup 1. Lalu kita enter. Lalu ini kita ketik cat spasi /etc /group, lalu enter. Setelah itu saya akan coba menghapus grup 2. Ini kita ketik grup del spasi, lalu namanya grup 2, lalu kita enter. Nah, ini kita ketikkan cat spasi /etc /group, lalu enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa grup 1 dan grup 2 sudah tidak ada ya teman-teman, atau sudah terhapus. Sekarang saya hanya mempunyai grup 3 dan user 3. Ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Maaf jika ada salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.